Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my YouTube channel di WFH. Hari ini gue mau sharing terkait beasiswa yang telah gue ikuti di tahun 2022 kemarin. Jadi, selama gue menjadi PNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan penempatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak di Provinsi Riau, gue mau nyoba nih untuk bisa sharing segala hal kehidupan PNS maupun beasiswa yang gue ikuti selama menjadi PNS. Nah, kebetulan pada tahun 2022 kemarin gue telah mengikuti rangkaian seleksi beasiswa Bappenas. Nah, buat yang belum tahu, apa sih beasiswa Bappenas ini? Beasiswa Bappenas ini adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi PNS di seluruh Indonesia yang terkait dengan bidang perencanaan. Nah, jadi terdapat beberapa persyaratan umum bagi teman-teman Vivers buat ikut beasiswa ini. Nah, dari segi umur, di mana kalau kalian mau daftar atau apply untuk S2, maksimum umurnya adalah 37 tahun. Sedangkan maksimal umur untuk S3 yaitu 40 tahun. Lalu juga ada minimal IPK yang kalian harus penuhi. Untuk S2, kalian minimum harus mendapatkan IPK 2,75, sedangkan S3 yaitu 3,25. Lalu, kalau kalian mau daftar beasiswa ini, kalian harus telah 2 tahun dari studi jenjang studi yang telah kalian ikuti sebelumnya. Jadi misalnya kalau kalian mau daftar S2, berarti kalian harus lulus 2 tahun dari S1 kalian. Begitupun dengan S3, kalian harus lulus 2 tahun dari S2 kalian. Selain itu juga kalian harus memenuhi 1 tahun TMT setelah PNS. Jadi ini terhitung 1 tahun setelah PNS. Jadi 2 tahun dari CPNS. Itu kalian bisa ikut seleksi beasiswa ini. Nah, gimana Kak kalau misalnya kita mepet-mepet waktunya? Jadi kebetulan kemarin TMT gue Desember, tapi sedangkan penawarannya itu dari bulan Oktober. Nah, ini boleh banget. Jadi terhitungnya itu bukan dari surat penawaran tersebut diberikan, tapi dari kita bakal dapat beasiswa ini itu kapan. Jadi kalau kita beasiswanya dapat di tahun 2023, maka di tahun 2023 itulah kita baru dihitung TMT-nya. Jadi baru dihitung 2 tahunnya nih. Nah, selain itu juga kalian harus berkecimpung atau membidangi bidang perencanaan. Nah, ini fokus banget pada bidang perencanaan seperti bidang perencanaan ekonomi, perencanaan sosial atau sosiologi, perencanaan wilayah dan kota itu masih masuk dalam lingkup perencanaan. Nah, bagaimana nih Kak kalau misalnya kita tidak membidangi bidang perencanaan tapi masih berhubungan dengan bidang perencanaan. Contohnya kayak bidang auditor. Ini boleh banget. Jadi kalau auditor ini masih berhubungan dengan bagian perencanaan, itu masih dipertimbangkan untuk bisa ikut seleksi beasiswa ini. Nah, selanjutnya itu apa aja sih tahap-tahap beasiswa Bappenas ini? Nah, beasiswa ini terdapat 4 tahap. Nah, yang pertama seleksi administrasi. Dari seleksi administrasi ini kita perlu akses www.pusbindiklatren.bappenas.go.id seperti link di bawah ini ya. Jadi kalian bisa coba pantengin apa aja sih yang perlu kita lihat dan perlu kita isi. Nah, setelah kalian mengisi formulir tersebut, kalian bisa uh, lanjut mengdownloadnya dan lalu membubuhi tanda tangan serta materai di atas formulir tersebut ya. Selain itu juga kalian harus mempersiapkan surat keterangan pengembangan SDM. Surat keterangan pengembangan SDM ini kalian tempeli materai yang nantinya akan ditandatangani oleh kepala biro pada masing-masing instansi kalian. Jadi kalian perlu download dan mengikuti format sesuai dengan surat penawaran yang ada di website Puspindiklatren. Lalu yang selanjutnya adalah uh, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, lalu ada fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir juga. Selanjutnya
ada dokumen HCDP atau Human Capital Development Plan. Nah, dokumen HCDP ini bisa kalian dapat di mana? Nah, biasanya untuk mendapatkan surat HCDP ini, kalian bisa menanyakan pada bagian kepegawaian di masing-masing instansi kalian. Jadi kebetulan kemarin ada yang sharing sih dari kantor pusat yang di-share kepada setiap instansi di BPN masing-masing daerah. Jadi kita tinggal download HCDP-nya lalu kita print yang nantinya akan disertakan dengan berkas-berkas kita. Selain itu juga kita harus memiliki SK PNS kita serta SK pengangkatan jabatan kita. Nah, yang terakhir kita harus memiliki surat rekomendasi atau usulan dari kepala biro yang membidangi kepegawaian. Nah, biasanya surat usulan ini akan diberikan kepada Pusbindiklatren secara langsung dari instansi kita. Jadi kita nggak bisa memberikan dokumen kita lagi dari kita kepada Pusbindiklatren, tapi kita melalui kementerian, lalu selanjutnya diberikan kepada pihak Pusbindiklatren. Jadi ada 6 dokumen ya yang wajib kita penuhi untuk syarat-syarat beasiswa ini. Untuk seleksi administrasi ini dilakukan kemarin itu di bulan November. Nah, untuk seleksi administrasi ini dilakukan pada awal November kemarin. Jadi 2 November kemarin itu harus sudah sampai berkas gue ke pusat. Jadi karena perlu waktu, ini perlu dipersiapkan jauh-jauh hari, terutama pada berkas-berkas yang dilegalisir seperti ijazah maupun transkrip nilai. Nah, lalu untuk seleksi kedua yaitu seleksi TPA. Seleksi TPA ini dilakukan pada pertengahan bulan November. Jadi 2 minggu setelah administrasi tersebut biasanya langsung keluar pengumuman untuk seleksi TPA. Nah, ini kemarin ada sekitar ribuan orang buat ikut seleksi TPA Bappenas ini. Seleksi TPA ini cukup sederhana karena kita hanya memerlukan koneksi internet dan bersifat online. Jadi kita bisa mengerjakan di masing-masing kantor kita maupun kalau kalian mau mengerjakan di kosan, di rumah itu juga diperbolehkan. Yang perlu dipersiapkan pada seleksi TPA ini adalah cermin karena ini menjadi syarat dari pihak penyelenggara untuk memantau selama ujian kita berlangsung. Yaitu selain itu juga kita harus memiliki kamera dari laptop kita untuk terus memantau kegiatan kita. Dan setiap ruangan itu tidak boleh ada seorang pun selain kita selama ujian. Dan terdapat beberapa minimal nilai yang perlu kita penuhi untuk bisa apply beasiswa ini. Jadi untuk bisa lolos dari seleksi administrasi ini, kita perlu mendapatkan nilai minimal. Nah, nilai minimal ini juga berbeda-beda ya, baik secara instansi maupun secara jenjang. Nah, jadi untuk instansi pusat yang penempatan di pusat itu cukup tinggi nilainya dari seleksi TPA ini. Untuk S2-nya itu minimal mereka harus bisa mendapatkan 565 baik itu jenjang S2 maupun jenjang S3. Nah, untuk instansi pusat tapi penempatan di daerah, ini nilai minimal untuk bisa lolos seleksi TPA adalah pada jenjang S2 baik linkage maupun S2 luar negeri serta S2 dalam negeri, ini minimal nilainya adalah 525. Sedangkan untuk S3 itu tetap 565. Nah, untuk pemerintah daerah yang berlokasi di Jawa ini sama seperti instansi pusat di daerah. Jadi nilainya sama untuk S2 dalam negeri, S2 linkage, dan S2 luar negeri itu nilainya 525. Sedangkan S3 itu minimal 565. Sedangkan pada instansi pemerintah daerah dan penempatan di daerah itu nilai minimal untuk TPA adalah 500 untuk S2 luar negeri, S2 linkage maupun S2 dalam negeri, serta nilai minimal untuk S3 adalah 565. Nah, selanjutnya dari seleksi TPA ini kita bakal mendapatkan hasil sekitar 2 mingguan lagi. Jadi di bulan Desember kemarin, di akhir November kemarin, gue baru dapat info untuk bisa ikut seleksi TOEFL. Jadi alhamdulillah lulus dan pada bulan Desember awal 3 Desember itu gue
langsung mengikuti ujian TOEFL. Nah, untuk ujian TOEFL ini juga sama online dan kita harus mendownload aplikasi yang telah disediakan dari pihak penyelenggara. Lalu kita juga perlu menyiapkan uh, gadget dan itu terpisah. Jadi sebagai kamera. Nah, nanti kameranya jadi ada dua, dari PC maupun dari handphone. Handphone ini bersifatnya untuk zoom. Jadi selama kegiatan itu zoomnya dari handphone. Berbeda dengan TPA, zoomnya langsung dari PC itu bisa, tapi kalau untuk TOEFL zoomnya itu dari handphone. Nah, kalau bisa kalian harus tight banget buat ini, karena kemarin gue sempat mati handphone gue, jadi sampai akhir setelah TOEFL itu berlangsung, baru gue sempat hidupin lagi dan gue minta maaf dari pihak penyelenggara karena tidak terus memantau Zoom itu selama kayak ujian berlangsung, karena kan fokus untuk ujian TOEFL tersebut ya. Nah, alhamdulillah setelah hasil TOEFL ini selesai, 2 minggu setelahnya kita bakal diinformasikan apakah kita akan masuk ke sesi wawancara ataupun enggak. Nah, untuk tes TOEFL ini, nilai minimal yang diberikan adalah 500 untuk S2 linkage maupun S2 luar negeri, lalu 450 untuk S2 dalam negeri, dan 500 untuk S3 dalam negeri. Nah, untuk hasil TOEFL itu sendiri biasanya setelah kita ujian itu biasanya untuk seleksi TOEFL itu sendiri setelah kita ujian nilai itu akan langsung keluar. Jadi teman-teman bisa langsung mendapatkan unofficial resultnya yang bisa kalian lihat dari hasil tangkapan layar tersebut. Apakah kita bisa lolos untuk seleksi wawancara di kedepannya melalui nilai minimal yang telah saya sebutkan tadi. Nah, pada bulan Desember, di pertengahan Desember kemarin, akhirnya ada panggilan untuk mengikuti seleksi wawancara. Lalu apa aja sih yang dipertanyakan pada seleksi wawancara? Yang pertama itu kita seperti biasa memperkenalkan diri, introduce ourselves. Jadi di sini gue kemarin menceritakan tentang background gue, pekerjaan gue apa, dan rencana studi gue apa. Nah, dari situ bakal banyak banget dikulik sama pihak pewawancara. Jadi kemarin kebetulan banyak banget juga ditanya organisasi apa yang gue ikuti dan seberapa jauh gue berkontribusi buat kantor gue. Nah, kemarin itu ada pertanyaan juga terkait dengan rencana studi gue, yaitu kenapa milihnya UGM, lalu kenapa linkage-nya itu dengan program studi yang gue pilih. Lalu kenapa juga harus di universitas luar negeri tersebut. Selain itu juga biasanya bakal ditanya sih rencana studi terkait kira-kira apa saja yang mau kita lakukan selama S2 nanti gitu. Nah, selain itu juga kita bakal ditanyakan lebih jauh tentang pengalaman kerja kita. Jadi, pekerjaan kita apa saja yang telah kita lakukan, bagaimana sumbangsi kita terhadap kantor, dan bagaimana kontribusi kita terhadap organisasi. Which is ini lebih komitmen kepada teamwork ya. Kalau kalian punya SK terkait dengan kelompok kerja maupun organisasi tertentu yang sifatnya project, itu boleh banget kalian ceritakan di sesi wawancara ini. Untuk selanjutnya, selain hal-hal yang berbau dengan akademik, pihak wawancara juga bakal menanyakan hal-hal pribadi. Jadi kemarin itu gue ditanyakan juga hal-hal pribadi kayak apakah saya masih single, apakah kamu masih single atau enggak, lalu rencana kamu untuk menikah kapan, dan dan kenapa kamu tidak menikah gitu. Jadi kemarin pernyataan gue adalah saya bukannya tidak ingin menikah, tapi saya hanya menunda pernikahan untuk jenjang S2 ini. Jadi karena saya mau fokus S2, saya akan menunda pernikahan saya selama 2 tahun tersebut. Nah, selain itu juga kenapa gue mau tinggal di daerah,
which is gue kan hometown-nya ada di Tangsel, Tangerang Selatan, di kota besar. Lalu tiba-tiba gue penempatan di daerah, apakah gue betah tinggal di sini? Dan gue jawab, ya, karena sejauh ini gue juga banyak penempatan, bukan, dalam artian gue juga banyak pernah ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu keluar daerah, kayak ekspedisi Nusantara Jaya, yang notabene gue bakal langsung menyentuh pada pulau-pulau terluar, kayak Pulau Sebira maupun yang ada di Tanjung Jabung Timur di Jambi. Jadi hal-hal kecil kayak gini bisa kita ceritakan juga kepada pewawancara untuk bisa mendongkrak apa sih kontribusi kita buat Indonesia? Apakah kita benar-benar siap untuk mm, untuk memberikan kontribusi ini dalam bentuk nyata gitu. Hal-hal nyata yang pernah kita lakuin ini bakal menjadi nilai buat pihak wawancara. Nah, selanjutnya gue juga ditanyakan kenapa gue mau ngambil S2 di sini gitu. Sedangkan Pusbindiklatren ini uh, menginisiasi beberapa banyaknya program studi yang disediakan. Kenapa harus di universitas tersebut? Kenapa harus program studi tersebut? Dan kita harus bisa menjelaskan secara detail hal-hal tersebut, tapi jangan juga bertele-tele karena seleksi wawancara ini terbatas hanya 20 menit. Jadi seringkali pihak wawancara itu menyatakan bahwa seleksi kita hanya sebentar dan kalau bisa menjelaskan secara lugas, tepat, dan cepat gitu. Dalam artian cepat ini artinya tidak bertele-tele dan pada on the point. Nah, untuk hasilnya sendiri dari seleksi wawancara ini, gue belum tahu bagaimana hasilnya, tapi baik itu mau baik ataupun buruk dari hasil seleksi beasiswa ini, gue coba serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Allah lah yang nanti akan memberikan hasil yang luar biasa, dan gue coba accept untuk hal tersebut, baik itu failure maupun successful, gue bakal terima insya Allah dengan hati yang damai, aman, sentosa. Dan kalau misalnya pun gue gagal dalam seleksi beasiswa ini, gue mau coba apply beasiswa-beasiswa lainnya, karena beasiswa ini merupakan beasiswa satu dari selama gue jadi PNS, ini satu-satunya beasiswa yang gue ikuti pada pertama kali. Jadi never give up, gue mau coba untuk beasiswa-beasiswa lainnya. Nah, kebetulan pada bulan-bulan awal ini bakal banyak banget beasiswa-beasiswa yang untuk jenjang S2 gitu, dan gue mau coba untuk apply beasiswa-beasiswa tersebut, kayak beasiswa stipendium kayak beasiswa stipendium Hungarikum maupun Romanian scholarship. Ada juga di bulan Maret itu kalau nggak salah Brunei scholarship. Nah, gue mau coba apply itu. Kalaupun emang gue gagal, oke. Kegagalan itu adalah salah satu langkah untuk menuju keberhasilan. Jadi jangan pernah menyerah. Dan gue mau advice buat teman-teman, tetap kejar mimpi kalian, walaupun mimpi itu masih terlihat sangat jauh. Coba aja dulu. Selama kita mau mencoba, kita bakal tahu bagaimana hasilnya. Tapi kalau kita nggak pernah coba, kita bakal menyesal seumur hidup kita sih. Jadi mungkin itu aja. Sesibuk-sibuknya kita dalam dunia pekerjaan, apalagi ini PNS, ini worth it sih buat kita sebagai PNS yang capek, terutama pekerjaan banyak. Itu kalian bisa mengikuti seleksi beasiswa ini karena cukup simple dan bisa diikuti oleh setiap PNS yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin itu aja video gue untuk hari ini. Kalau kalian punya saran, punya komentar, silakan chat langsung di kolom komentar gue ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin gue bakal sharing hasil dari beasiswa Bappenas ini maupun beasiswa-beasiswa lainnya dan kehidupan PNS. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye viewers.